teman-teman seller dari Shop Tokopedia ini harus bangga nih karena TikTok adalah platform yang memimpin hal ini ya. Kita yang memimpin Shoppertainment. Tidak ada platform lain yang memimpin atau yang lebih jago, pokoknya TikTok yang lebih jago mengenai Shoppertainment ini. Jadi teman-teman semua harus bangga. Berikutnya, nah, dari itu teman-teman kan udah melihat nih kayak ada peluang belanjanya, terus dari segi kontennya harus juga lebih siap karena dari konsumen nih maunya mencari konten sebelum mereka berbelanja gitu ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke mega sales, di mana eh, di Desember ini kita akan ada promo mega guncang. Jadi teman-teman, apakah sudah siap? Soalnya teman-teman harus semangat nih ya, karena ternyata juga 90% pembeli di Indonesia itu pasti belanja di mega sales tahun lalu gitu ya. Dan juga ternyata satu dari dua pembeli Indonesia itu akan lebih cenderung atau mau belanja di platformnya TikTok. Jadi peluang konsumen atau peluang pembeli di luar sana nih udah sangat banyak ya teman-teman untuk mereka datang ke platform TikTok dan juga mereka mau dan akan datang nih ke toko teman-teman untuk berbelanja gitu. Berikutnya kita akan melihat lagi peluang penjualannya di Shop Tokopedia dan juga di Tokopedia teman-teman. Oke. Ya, berikutnya sebentar ya. Ya, oke, terima kasih. Nah, teman-teman kan udah pada tahu ya bahwa Tokopedia dan juga Shop Tokopedia ini udah menjadi satu ya, udah sudah berkolaborasi bareng-bareng nih. Nah, dari data yang kita dapatkan oleh gabungnya kedua platform ini, dari segi pengguna itu tuh hampir mencapai 200 juta audiens ya, teman-teman. Jadi itu udah hampir satu Indonesia ya, karena penduduk Indonesia kalau nggak salah itu 280 juta ya, teman-teman. Nah, eh, selain itu, ada 66% pengguna TikTok. Ternyata tuh belum ada nih di Tokopedia. Jadi ini juga merupakan peluang yang sangat-sangat bagus untuk teman-teman, khususnya teman-teman seller Tokopedia untuk mendorong pengguna TikTok berbelanja di platform Tokopedia. Selanjutnya, next slide. Ya. Nah, kita juga menemukan bahwa dari kedua platform ini, konsumen itu bisa menghabiskan uang senilai $92. Kalau misalnya kita rupiahkan, itu sekitar 1,4 juta di setiap kampanye. Jadi, kampanye mega sales itu dari 99, 10, 10, 11, 11, 12, 11. Ini tuh ada nih pembeli-pembeli yang sangat-sangat super, mereka tuh bisa belanja sampai 1,5 juta. Jadi eh, daya beli konsumen juga sangat tinggi nih menjelang mega sales. Dan juga kita bisa lihat bahwa konsumen ini berbelanja di berbagai macam kategori ya teman-teman. Jadi mereka berbelanja di kategori fashion, beauty, ada juga yang belanja di electronics, F&B, pokoknya banyak banget nih ya. Jadi sebenarnya ini adalah peluang untuk teman-teman yang berada di semua kategori. Jadi jangan takut nih ya untuk mikir nggak ada yang mau beli barang aku nih gitu ya, karena itu salah, karena berdasarkan data ini konsumen berbelanja di banyak kategori gitu. Nah, selanjutnya next slide. Ya, jadi dengan adanya sinergi dari kedua platform ini ya, teman-teman seller, ini tuh ada kesempatan yang sangat besar yang kita bisa mempengaruhi pembeli dari dua sisi unik nih ya. Yaitu yang pertama kita bisa mempengaruhi dari secara emosional. Dan kedua, kita juga bisa mempengaruhi para pembeli dari cara intensional.
jadi secara sengaja gitu. Nah, kalau misalkan secara emosional ini tuh artinya adalah di mana TikTok nih dapat memicu percikan emosional gitu atau spark emotion kalau bahasa Inggrisnya. Maaf. Jadi ketika konsumen datang ke platformnya TikTok, mereka bisa melihat nih banyak sekali konten-konten yang mengedukasi atau juga yang menghibur, yang sehingga ini bisa menimbulkan keinginan untuk mereka membeli produk teman-teman semua gitu. Sedangkan kalau misalnya di sisinya Tokopedia, jadi Tokopedia ini adalah platform yang juga cukup unggul gitu ya dalam produk yang menawarkan jutaan-jutaan produk yang relevan untuk konsumen. Dan juga biasanya konsumen nih udah tahu nih mereka mau beli apa gitu ya ketika masuk ke platformnya Tokopedia. Maka dari itu sebenarnya kedua platform ini saling melengkapi teman-teman. Dengan artian, jadi misalnya nih kalau aku lagi browsing dan lihat ada produk di TikTok dan aku melihat kayak, wah ini menarik banget ya kontennya. Ini tuh aku bisa nih cari produknya di Shop Tokopedia maupun di Tokopedia gitu. Jadi sebenarnya ini adalah sinergi yang saling melengkapi gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dua ya teman-teman. Jadi itu aku udah sedikit menjabarkan peluang konsumen dan juga perilaku konsumen ketika di mega sales ya. Jadi di sini teman-teman harus lebih mempersiapkan kontennya juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke giliran di mana gimana caranya teman-teman bisa memaksimalkan semua peluang yang tadi aku udah sempet jelasin gitu ya, biar penjualan juga bisa semakin meningkat di Mega Guncang 12.12. Nah, Mega Guncang atau sebenarnya tuh namanya Promo Guncang, itu tuh merupakan sebuah kampanye tanggal eh, kembarnya Shop Tokopedia dan juga Tokopedia gitu ya. Dan kampanye ini baru diluncurkan juga tahun ini. Dan kalau misalnya kita lihat nih dari segi performa kampanyenya dari bulan ke bulan, ini tuh cukup meningkat secara signifikan ya teman-teman. Kalau kita lihat nih dari promo Guncang 99 dari segi peningkatan penjualan itu di hari puncak bisa meningkat sampai 126% gitu ya, sangat tinggi. Dan juga baru-baru ini mungkin ada teman-teman nih yang ikutan di promo Guncang 11.11. Ternyata pada hari eh, puncaknya itu juga bisa meningkat sampai 153%. Jadi mungkin semoga teman-teman yang kemarin ikutan promo Gunjang 11.11 menikmati ya peningkatan penjualan sampai setinggi ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan Mega Guncang 12.12. Jadi kali ini namanya bukan promo Guncang tapi Mega Guncang. Jadi ini adalah khusus untuk 12.12 karena ini kampanye yang akan sangat besar di tahun ini dan juga ini adalah kampanye tanggal atau hari kembar yang terakhir di tahun ini dan kita mau mempersiapkan semuanya secara mega gitu ya. Nah, kalau dari segi promonya yang kita rancang untuk konsumen, kita tuh akan memberi diskon sampai dengan 120.000. Kemudian juga akan ada promo 12.000 barang yang diskonnya bisa sampai dengan 95%. Dan tentunya promo yang pasti semua orang mau atau minta yaitu akan ada bebas ongkir RP0 gitu ya teman-teman. Jadi kami dari tim Shop Tokopedia sudah merancang nih promo yang terbaik agar bisa membawa traffic dan juga biar pembeli-pembeli mau nih belanja produk-produk teman-teman semua di 12.12. Berikutnya, selain rancangan promo nih ya,
tim Shop Tokopedia dan juga Tokopedia juga sudah berinvestasi nih dalam channel-channel marketing untuk meningkatkan visibilitas dan juga exposure kampanyenya nih. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjangkau nih lebih banyak pengguna lagi untuk datang ke platform sehingga bisa datang nih ke toko teman-teman dan bertransaksi gitu ya. Jadi kita akan ada dua channel nih. Yang channel pertama adalah di dalam aplikasi. Kita akan menggunakan top view. Jadi ketika konsumen atau pembeli datang ke TikTok, iklan pertama yang akan mereka lihat tuh iklannya Mega Guncang 12.12 gitu. Terus kita juga akan bekerja sama dengan kreator untuk mempromosikan kampanye ini. Dan juga kita akan menggunakan fitur-fitur aplikasi kita, misalnya push notification atau banner-banner, biar lebih meriah ya ketika pengguna datang ke TikTok ataupun ke Tokopedia. Dan juga akan ada ads. Kalau misalnya di luar aplikasinya, jadi kita juga karena kita pengen menjangkau lebih banyak orang lagi, kita akan ada pemasangan billboard dan juga kita akan menggunakan social medianya Shop Tokopedia dan juga Tokopedia dan kita juga akan ada iklan di TV untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Jadi ini semua adalah usaha dan harapan kita agar bisa mendorong lebih banyak traffic lagi ke platform TikTok dan juga Tokopedia. Nah, selanjutnya untuk periode kampanyenya teman-teman ini mungkin bisa dicatat atau di screenshot. Jadi Mega Guncang 12.12 akan mulai dari tanggal 25 November ya teman-teman sampai tanggal 12 Desember. Jadi kurang lebih kampanye ini akan berlangsung selama 18 hari ya. Nah, untuk hari-hari spesialnya kita ada Big Day yang akan berlangsung di tanggal 11 Desember dan juga Peak Day atau promo atau hari puncaknya itu di tanggal 25 November pas semua orang lagi gajian nih mereka langsung mau belanja dan juga di tanggal 12 Desember. Jadi Big Day dan Peak Day ini biasanya kita akan memberi promo yang lebih dalam lagi ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya, jadi agar penjualannya teman-teman semakin meriah nih ya di Shop Tokopedia ini teman-teman bisa mengaktifasi ketiga channel ini yaitu pastinya melalui penjualan live streaming dan juga di untuk short video dan juga di ShopTab. Nah, dari ketiga channel ini, kami juga dari kami tim Shop Tokopedia juga setelah menyediakan aktivitas-aktivitas yang bisa diikuti oleh teman-teman seller ya, biar lebih semangat lagi nih penjualannya di live stream, short video, dan juga di ShopTab. Nah, kita akan bahas nih satu persatu akan ada aktivitas apa aja yang bisa diikuti oleh teman-teman ya di Mega Guncang 12.12. Nah, yang pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah untuk mendaftarkan produk-produknya ya. Jadi mungkin teman-teman udah siapin nih semua stok dan mungkin ada produk-produk baru yang mau diluncurkan atau mungkin ada produk yang di restock gitu ya karena ini produk yang high selling. Nah, itu semua harus didaftarin dulu ya teman-teman di tahapan nominasi produk. Nah, misalnya teman-teman mendaftarkan produknya, pastinya akan dibantu support ada diskon produk ini. Jadi ini keuntungannya akan ada diskon dan juga voucher, dan tentunya akan meningkatkan visibilitas produknya nih melalui fitur pencarian dan juga fitur rekomendasi ya. Nah, untuk syaratnya ada di sini, mungkin teman-teman seller bisa diperhatikan. Jadi pastinya kita berharap harganya itu yang paling terbaik gitu ya di TikTok dan Tokopedia dibandingkan platform lainnya selama periode kampanye. Terus juga pastinya stok produknya itu mencukupi ya teman-teman. Jadi kita kan juga nggak mau nih ketika ada yang mau beli produk teman-teman seller, tapi ternyata stoknya habis gitu ya. Jadi pastiin stoknya juga tercukupi selama Mega Guncang 12.12. Selanjutnya,
Jadi ini ada sedikit ya selanjutnya. Oke. Nah, ini ada sedikit data ya teman-teman biar ada bayangan nih kalau misalnya mendaftarkan produknya di kampanye itu performanya kayak gimana sih Kak gitu. Nah, ini tuh ada dari kategori kecantikan, fashion, kebutuhan rumah tangga dan juga elektronik. Ini tuh produk-produk yang didaftarkan di kampanye sebelumnya, peningkatan penjualannya itu bisa sampai 3 kali ya teman-teman. Jadi eh, jangan khawatir misalnya nggak ada penjualan karena kita juga akan tetap support untuk biar bisa meningkat. Selanjutnya, kita juga ada aktivitas voucher Kofan ya. Nah, ini voucher Kofan adalah voucher yang akan ditanggung sama-sama. Jadi subsidi. Jadi misalnya vouchernya nilainya 10.000, nah 5.000-nya akan ditanggung oleh Shop Tokopedia, sisanya akan ditanggung oleh seller. Nah, apa aja sih keuntungannya? Yang pasti ini bisa meringankan pengeluaran anggaran promonya ya. Jadi mungkin promonya bisa dialokasikan untuk pembuatan konten yang lebih baik lagi atau misalnya bisa dialokasikan ke host-host ketika live streaming gitu ya. Kemudian yang terakhir pastinya akan ada peningkatan visibilitas melalui label produk dan penempatan strategis di ShopTab. Jadi itu adalah keuntungannya mengikuti voucher Kofan. Untuk syaratnya ini sebenarnya mirip juga, jadi kita berharap produk-produk yang didaftarkan itu juga lebih rendah dibandingkan platform lainnya. Selanjutnya, kita juga ada flash sale nih, teman-teman. Nah, flash sale nih, kalau misalnya teman-teman buka shop Tokopedia, ini tuh penempatannya tuh menurut aku sangat strategis karena ketika konsumen buka, hal pertama yang mereka lihat tuh di atas tuh pasti flash sale gitu ya. Nah, ini misalnya teman-teman ikutan aktivitas flash sale, ini keuntungannya ada peningkatan visibilitas produk. Jadi ya karena eh, flash sale adalah hal pertama yang konsumen lihat nih, jadi kemungkinan produk teman-teman itu lebih terlihat itu pasti lebih tinggi gitu. Nah, selain itu pastinya akan ada lonjakan penjualan selama periode flash sale. Jadi flash sale nih ada di jam-jam tertentu ya, kayak misalnya hanya di jam 12 dan di jam 8. Jadi disitulah para konsumen ketika yang melihat, oh ini cuma bentar nih selnya, jadi mereka untuk mau beli pasti lebih ada urgensinya untuk mau bertransaksi. Kemudian untuk syaratnya juga sebenarnya mirip kayak sebelumnya ya teman-teman. Jadi ketika mendaftarkan produknya dan mengikuti flash sale, promonya atau harga produknya itu yang kompetitif atau yang terbaik lah dibandingkan platform lainnya. Selain itu, kita juga ada live flash deals. Jadi sebenarnya ini adalah aktivitas khusus untuk teman-teman yang ikutan Key Live Session. Jadi misalnya teman-teman ikut live flash deals ini, keuntungannya bisa mendapatkan voucher live diskon 15% sampai dengan 200.000 dan juga akan ada label khusus nih flash deals untuk meningkatkan exposure si produknya. Untuk apa label-labelnya bisa dilihat di sini juga ya teman-teman penempatannya tuh di mana. Nah, untuk persyaratannya ada di sini jadi lagi-lagi dari segi harga teman-teman seller berkomitmen untuk memberi harga yang terbaik ya dibandingkan platform lainnya. Dan dari segi harganya pun itu harus lebih rendah selama 30 hari terakhir. Dan dari sisi stok nih ya teman-teman harus pastikan bisa menyediakan minimal 50 per produk. Jadi misalnya eh, teman-teman mendaftarkan 3 produk berarti harus minimal 50 tuh per produknya. Jadi misalnya total 150 produk ya teman-teman. Dan yang aku udah bilang tadi, untuk si live flash deals ini khusus untuk teman-teman yang ikutan Key Live Session ya. Oke, selanjutnya kita ada seller mission. Seller mission ini sebenarnya bisa diikuti oleh semua teman-teman seller. Jadi nanti ada rangkaian misi-misi
yang harus dilakukan oleh teman-teman seller dan kalau misalnya teman-teman seller menyelesaikan misi-misi ini dengan cepat, itu bisa menangkan kupon promosi total sampai dengan 70 juta rupiah ya. Dan si Salah Mission ini aktifnya selama periode kampanye 12-12. Jadi tanggal 25 November ini udah mulai nih teman-teman bisa akses di Seller Center teman-teman ya. Selanjutnya ini kita ada Key Live Session. eh Sebenarnya Key Live Session ini khusus untuk teman-teman yang punya EM, tapi untuk yang kalau misalnya teman-teman ikut Key Live Session ini, keuntungannya pasti akan ada diskon produk eksklusif dan juga akan ada penempatan yang strategis nih untuk si Key Live Session di halaman atau landing page-nya kampanye. Kemudian akan ada voucher live tambahan dan juga akan ada stiker OBS kampanye spesial. Ini persyaratannya di sini ya teman-teman. Jadi pastikan untuk menggunakan hashtag Megaguncang 1212 dan juga bergabung dalam program voucher. Pokoknya nanti ini kita akan bantu share untuk persyaratannya. Nanti teman-teman seller bisa dibaca lebih spesifik lagi, lebih detail lagi ya. Nah, yang terakhir kita ada kompetisi peringkat video pendek. Jadi kan tadi di awal untuk teman-teman mengaktifasi tokonya tuh bisa melalui video pendek nih. Nah, biar teman-teman lebih semangat nih untuk mengaktifasi video pendek, kita punya kompetisinya nih. Jadi teman-teman misalnya mau ikutan, ini ada hadiah uang tunai untuk 60 penjual berdasarkan peringkatnya. Dan ini total hadiahnya ada 90 juta rupiah ya. Jadi cukup besar nih. Nah, syaratnya apa sih? Yang pasti didaftarkan itu produk-produk teman-teman selama periode nominasi produk. Dan juga jangan lupa untuk di-upload videonya, bikin video yang paling menarik dan pastikan untuk menggunakan hashtag resmi yaitu Mega Guncang 1212 dan juga menggunakan stiker OBS yang akan kita sediain di akhir presentasi ini. Dan tentunya agar teman-teman bisa menang nih ya, bisa menjadi 60 penjual yang bisa dapat hadiahnya untuk lebih semangat meningkatkan omset videonya dan meningkatkan ordernya ya, biar peringkatnya itu bisa lebih baik lagi. Oke, next. Nah, ini adalah rangkuman dari aktivitas-aktivitas yang bisa diikuti oleh teman-teman seller semua. Dan juga ini udah ada batas pendaftarannya ya, teman-teman. Dan juga ada link-link registrasinya. Mungkin teman-teman kalau mau bisa screenshot, tapi sebenarnya kita juga akan menyediakan slide atau halaman ini biar teman-teman bisa kembali lagi untuk cek tanggal-tanggalnya dan juga link-link untuk ikutan. Oke, Kopas linknya dong kakak boleh. Nanti akan dibantu Kopas ya sama Kak Faris. Oke, yang terakhir nih teman-teman. Jadi karena Mega Guncang 1212 itu kita mau dimeriahkan biar lebih heboh lagi ya. Jadi ketika konsumen atau pengguna lihat tuh mereka udah bisa langsung tahu nih, oh Mega Guncang 1212 ada promo gitu, mau beli gitu ya. Ini kita sudah mempersiapkan stiker-stiker OBS yang bisa digunakan di produk teman-teman maupun di social media ketika membuat konten. Dan kita juga udah mempersiapkan frame-frame social media. Jadi ini adalah usaha kita untuk membantu nih teman-teman biar lebih meriah lagi nih Mega Guncang 1212. Jadi ini mungkin bisa di-scan atau bisa juga diklik. Jadi ada di situ ya. Jadi misalnya tadi ada yang nanya-nanya, Kak mau dong OBS stikernya. Nah ada di sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kayaknya itu slide terakhir dari bagian aku. Selanjutnya akan dibantu oleh Kak Fauzia dan ini akan lebih membahas tentang program yang bisa lebih mendorong penjualan teman-teman sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat presentasi dari aku dan selamat siang.
Thank you, Kak Rachel. Makasih. Nah, tadi dari Kak Rachel udah cukup belajar banyak nih terkait masalah gimana caranya teman-teman untuk bisa nge-setup tokonya, ya kan? Jadi kalau kita mau kasih analogi nih ya, teman-teman. Kalau kita bangun suatu bisnis, dan saya tuh sangat salut sama para teman-teman local seller yang emang udah memulai sesuatu, artinya eh, kita tuh menurut saya orang yang punya bisnis itu hebat banget sih. Karena mereka punya ambisi ya, ingin menciptakan sesuatu yang desainnya itu tuh berangkat dari diri sendiri gitu loh. Keinginan yang servingnya itu tuh nggak hanya ke diri sendiri tapi ke orang luas gitu. Nah, jadi tadi yang dimention sama Kak Rachel itu kan bahas tentang fondasinya nih teman-teman. Ketika yang pertama, chapter yang pertama tadi itu membahas soal traffic ya, user behavior yang ada di TikTok. Terus habis itu gimana caranya teman-teman itu bisa memaksimalkan performa produk-produk yang teman-teman miliki. Karena kalau misalnya kita mau bicara soal sebagai seorang pebisnis atau pemilik toko, otomatis otot-ototnya sebuah toko itu adalah ya produknya gitu kan. Nah, tadi juga di-mention sama Kak Rachel, gimana misalnya teman-teman sudah mempersiapkan produk pipeline-nya, terus habis itu support apa yang kemudian bisa diberikan dari si TikTok Shop Tokopedia untuk memaksimalkan performannya gitu ya. Nah, sekarang nih, kalau misalnya kita mundur sedikit gitu ya teman-teman, Em, saya mau tanya, di sini bisa pakai emoji nggak ya untuk Bisa. reaksi? Bisa ya? Nah, saya mau minta emojinya nih. Emojinya tuh saya mau minta pakai thumbs up kalau iya, pakai set emoji atau emoji sedih kalau misalnya enggak gitu ya. Kalau misalnya thumbs up, bagi teman-teman yang merasa TikTok user, bisa nggak? Bagi yang merasa TikTok atau thumbs up aja kalau misalnya merasa gitu ya, TikTok user itu adalah TikTok Shop Tokopedia buyer atau TikTok Shop pembeli TikTok Shop Tokopedia. Maksudnya secara otomatis TikTok user adalah TikTok Shop Tokopedia buyer. Coba kasih emoji thumbs up. Emoji di kolom chat. Oh, di kolom chat. Boleh di kolom chat. Berarti kalau tandanya kasih jempol artinya iya, secara kalian setuju bahwa TikTok user adalah TikTok Shop Tokopedia buyer. Kalau misalnya nggak setuju, boleh kasih tanda set emoji atau emoji sedih gitu. Mana? Oke, banyak yang ngasih thumbs up ya. Ada yang kasih emoji kacamata tuh. Emoji kacamata tuh artinya tahu atau enggak itu? Bedanya. Oh, set emoji, set emoji. Oke, wah, unik. Oke, aku stop di situ ya. Nah, jadi ternyata teman-teman ini menarik ya. Ada yang lumayan beragam nih responnya gitu. Nah, saya malah mau kasih apa congrats untuk yang kasih set emoji karena benar TikTok user itu bukan berarti TikTok Shop Tokopedia buyer. Oke, aku ulangin ya. TikTok Shop TikTok user bukan berarti TikTok Shop Tokopedia buyer. Oke, kenapa Kak gitu? Ya karena pada dasarnya platformnya TikTok ketika kita sebagai user ya kita ke sana memang untuk guard entertain, oke? Nah, jadi tadi juga dimention sama Kak Rachel gitu di awal bagaimana traffic behaviornya pada saat user itu masuk ke platformnya TikTok. Nah, barulah ketika mereka fokus dan udah engage di dalam aplikasi, baru mereka kemudian di-serve sama beberapa konten berdasarkan behaviornya mereka untuk kemudian pergi ke shop Tokopedia. Oke. Cool. Nah, tadi juga udah dijelasin sama Karisha, aku nggak akan ngulangin lagi. Mungkin di sini lebih ke program apa aja yang tadi kalau kalian udah punya produknya, kita udah ada campaign-nya nih dari sisi TikTok Shop Tokopedia gitu kan. Yang dari programnya Shop Tokopedia adalah memastikan apa traffic yang ada di dalam Shop Tokopedia itu di-nurture, dimanjakan dengan beberapa fitur dan juga program-programnya kita gitu ya. Nah, sebagai platform shop Tokopedia, kita juga ada namanya program ongkir atau shipping fee program. Nah, shipping fee program ini apa sih? Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru memulai atau memang sudah memulai di shop Tokopedia, aku masih sering ngomong TikTok shop, di shop Tokopedia, em, itu biasanya
ketika customer atau user itu belanja atau bertransaksi, itu kan memang ada program ongkir ya, tapi itu terbatas gitu loh. Jadi ada voucher pool yang memang konsepnya shipping free, tapi itu terbatas berdasarkan key selling point yang kita sudah support gitu. Nah, tapi untuk teman-teman yang sudah memasuki tahapan, dalam artian, wah saya sudah melihat bukti yang nyata, performance saya sudah oke, dan saya mau scaling up, ini program ongkir atau shipping fee program ini salah satu fitur ataupun program yang bagus untuk teman ikutin. Karena apa? Kita kan pada saat momen atau peak week itu, atau campaign week itu tuh, performance kita mau pastikan itu maksimal ya, tidak ada bottleneck atau challenges. Karena itu yang bagian yang bisa kita kontrol sebagai business owner. Nah, jadi program shipping fee program ini tuh adalah salah satu program yang kita create untuk teman-teman bisa memberikan benefit yang lebih banyak lagi kepada user atau buyer yang ada di shop Tokopedia-nya atau di tokonya teman-teman gitu. Jadi mereka lebih tidak ibarat kata kita sebagai user kita udah beli, kita udah transaksi, kita udah scroll, udah teredukasi nih ya. Nah, mereka udah langsung tanpa mikir panjang langsung check out. Oke. Nah, ini adalah programnya. Jadi program ongkir ini tuh gunanya itu remove atau menyingkirkan batasan itu tadi ya, yang bisa kemudian menjadi blocker karena berdasarkan survei sebagai user mereka tuh lebih suka ya emang udah behaviornya di Indonesia ya, mereka lebih suka ya gratis ongkir yang tak terbatas. Oke, nah ini teman-teman bisa ikutin ya. Nah, nextnya nih, sebagai contoh ya, nih ada beberapa case study, kayak beberapa seller yang kemudian mereka ikut, mereka mengalami peningkatan penjualan gitu loh. Jadi kayak di sini contohnya Festologi, jadi naik sekitar 125%. Terus habis itu juga ada Emina 122% dan ada ALN Store jadi 226%, dua kali lipat lebih ya teman-teman. Nah, itu dia. Jadi ya kita juga harus memikirkan ketika kita punya produk, punya toko, apa aja sih limitasi di luar sana, bagaimana kompetitor itu apa behaviornya mereka seperti apa. Nah, ini salah satunya program dari kita sebagai Shop Tokopedia platform mensupport kalian yang dimana kalian bisa daftar. Nah, ini slotnya tidak terbatas sepertinya ya. Jadi kalian bisa banget memanfaatkan ini gitu. Nah, nextnya. Nah, cara mendaftarnya, nih ini baru nextnya baru ke teknikal. Nah, teknikalnya simple banget, satu, dua, tiga doang stepnya. Jadi masuk ke shop Tokopedia Seller Center, pilih bagian promosi, ada pilihan tab campaign. Nah, terus habis itu ada program shipping fee. Kalian langsung tinggal lengkapin detailnya atau sign up aja langsung. Oke. Oke, eh next kita masuk ke bagian keempat. Tadi kita udah ngomongin traffic, kita juga udah ngomongin bagaimana kita mensupport kalian untuk memiliki sebagai apa business owner, kita udah harus punya product pipeline yang strong, terus support dari platform kita untuk showcase kalian punya produk hero-heronya, dan terus habis itu apa aja sih fitur tambahan dari kita untuk bisa menyingkirkan blockers-blockers supaya kalian punya buyer potensial buyer dan existing buyernya kalian itu tidak ada tidak perlu mikir satu atau dua kali, mereka udah langsung transaksi. Nah, sekarang ini kita lanjut ke tahapan yang keempat, yang dimana apa aja sih ekosistem yang disiapin sama shop Tokopedia ke teman-teman semua yang ada di sini. Jadi kalau kita ngomongin TikTok secara keseluruhan, kita ini platform yang cukup masif ya. Jadi dalam satu platform itu tuh orang udah langsung, user udah langsung masuk, mereka udah masuk ke dalam dunianya TikTok gitu. Nah, dalam dunia TikTok kita percaya terkadang dari sisi seller atau user itu bisa dari sisi seller melihatnya eh, dia langsung mengcompare-nya atau membandingkannya itu dengan platform e-commerce lainnya. Padahal itu dua hal yang berbeda. Kalau mau dibandingkan, itu adalah dari segi support dan marketing aset yang comparable atau yang setara adalah Shop Tokopedia platformnya dengan platform commerce lainnya. Tapi kalau kita ngomongin TikTok secara keseluruhan, itu tuh luas banget. User database kita tuh gede banget gitu loh teman-teman. Nah, keuntungannya adalah kalau dari sisi user, mereka bisa melakukan transaksi seamless. Di saat yang bersamaan mereka juga bisa teredukasi di satu platform gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ngomongin platform yang lain, mereka kan proses edukasinya itu mencar kemana-mana ya gitu ya. Jadi di TikTok itu dalam mereka udah teredukasi, kemudian mereka udah langsung bisa bertransaksi di platform yang sama ya. Nah, sekarang itu jadi keuntungan sebenarnya bagi teman-teman untuk bisa melihat behaviornya. Kita mau coba deh dan bandingkan traffic
platform seperti TikTok mana sih yang ngasih insight seperti kita gitu ya. Nah, kita nggak ada kan, nggak ada kan. Nah, kita memberikan insight itu secara cuma-cuma ke teman-teman. Dan untungnya teman-teman mau terus untuk belajar ya. Karena terkadang kalau misalnya udah kita kasih bahkan surga gitu ya, tapi kalau misalnya nggak mau buka pikirannya untuk belajar, terkadang ya susah juga gitu. Nah, sekarang teman-teman udah mau expand. Ini saya kasih contoh Jim Honey, salah satu brand fashion yang ada di TikTok, Shop Tokopedia, di mana eh, ini saya ambil contoh local seller. Karena kalau misalnya saya mau ngambil contoh brand besar yang udah sukses di Shop Tokopedia itu udah banyak banget ya. Nah, saya mau ambil contoh adalah salah satu lokal seller yang teman-teman bisa mungkin mengambil inspirasi dari sini gitu ya. Nah, di sini ada namanya ACE model. ACE model ini adalah model yang emang terbukti penting di segala sektor bisnis apapun. Jadi ketika kita ngomongin sebuah bisnis, di sini James Honey sebagai contoh, mereka dia pakai assortment, namanya itu produk. Jadi dia ada produk assortment strategi kalau kita mau bilang dalam suatu bisnis ya. Jadi tadi saya sebutkan berkali-kali produk pipeline-nya seperti apa. Sebagai sebuah bisnis, teman-teman itu harus punya produk hero lebih dari satu. Jadi jangan rely sama satu produk aja, harus punya pipeline produk yang banyak gitu ya. Nah, itu yang ada dilakukan sama Jim Sunny. Mereka punya pada saat campaign, dia pakai di campaign 11-11 kemarin, dia pakai strategi produk bundling. Jadi dia punya produk hero, terus dia pakai kombinasiin sama produk yang lain sebagai complementary atau apanya. Nah, ini sebenarnya kalau mau ngomongin per masing-masing itu materinya panjang banget. Semoga nanti kita ada kelas master kelas ya. Nanti aku minta sama Kak Faris gitu ya. Karena setiap sektor ini tuh penting gitu loh. Dan teman-teman harus mau harus bisa mengikuti dan terus relevan ya. Nah, terus habis itu dari sisi produk dia create namanya produk bundling. Jadi produk hero-nya dia dikombinasiin sama produk complementary untuk narik untuk meningkatkan konversi. Jadi orang udah datang ke tokonya berdasarkan promosi campaign week-nya, oh harganya oke, terus ada customer ngelihat, oh banding sama yang lain, worth the price. Saya kemudian check out gitu ya. Nah, terus habis itu store. Dari sisi store-nya dia juga udah prepare nih gitu. Jadi dia ada program seller voucher-nya. Terus habis itu store decoration juga rapi gitu ya untuk menarik drive sales and product visibility-nya. Jadi ketika kita mau bikin toko, pastikan kita juga memposisikan diri kita dari sisi user. Jangan kita memposisikannya kita sebagai dari sisi seller carinya yang mudah aja. Saya ngerti. Kadang kita malas buat nambah kerjaannya gitu kan. Apalagi kita sebagai business owner kadang manpower terbatas. Tapi ada pentingnya juga untuk kita evaluasi dan memposisikan kita sebagai user untuk bisa ngelihat, oh user journey-nya itu tuh aman nggak ya buat buyer saya? Nggak hanya yang existing, tapi juga yang potensial. Oke, karena momentumnya itu eh, kita nggak mau ketika momennya udah dapet, kitanya nggak ready. Ya, oke. Nah itu untuk dari sisi assortment strateginya. Nah terus kemudian kita masuk ke sisi konten. Kontennya dia juga udah konsisten nih teman-teman. Jadi dia mempraktekkan itu tadi. Jadi momennya udah datang, dia udah ready. Jadi kontennya pun dia juga udah upload 3 video sehari gitu. Terus habis itu konten variasinya juga banyak gitu kan. Nah ini juga bahkan sebelum peak date-nya, sebelum 11-11-nya itu udah boosting mereka punya GMV sampai dengan 18 kali. Nah, jadi sebenarnya effortnya itu tuh nggak goes to waste, nggak sia-sia gitu. Itu udah kelihatan juga gitu loh. Terus habis itu live. Di live-nya juga dia juga invest dalam artian alokasi waktu untuk dan resource untuk dia spend 15 jam per hari during campaign period. Jadi campaign week-nya 11 itu kan lumayan lama ya, agak semingguan gitu. Nah, ini juga improve GPM. GPM itu kita sebutnya total GMV yang di-generate selama 1.000 view ya, sebanyak 1.000 view. Jadi per 1.000 view-nya dia itu naik tuh GMV-nya sampai 66%. Ya. Nah, terus habis itu empowerment. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, empowerment ini, jadi kalau kita ngomong empowerment atau booster atau accelerator, itu adalah assortment sama konten kita anggap itu ototnya ya. Empowerment ini itu adalah kardionya. Oke, seberapa cepat teman-teman mau capai hasilnya tadi, trafficnya itu tuh mau dikombinasikan itu antara yang organik sama yang paid trafficnya itu tuh mau sebanyak apa nih untuk datang ke tokonya. Karena momentum campaign week itu kan gak datang 2 kali ya kan? Dan kompetitornya misalnya teman-teman yang gak ready, yang lain bakalan ready gitu. Karena kembali lagi,
ketika dunia digital ini akses itu tuh semakin mudah ya. Nah, kita ngomongin lagi nih empowerment. Di sini James Honey melakukan dua strategi. Strategi yang pertama dia ada in TikTok, di mana dia kemudian pakai iklan untuk ngeakselerasi trafficnya ke tokonya mereka pada saat campaign week. Terus habis itu di luar aplikasi TikTok dia juga melakukan post yang cukup efektif dan sering ya frekuensinya di mereka punya social media lainnya, either itu di Instagram atau mungkin di Facebook. Ya, di sini dia di Instagram. Oke. Nah, jadi semuanya ini connected ya, teman-teman. Gak ada yang kemudian, oh karena produknya doang yang bagus. Oke, yang over produknya nggak cuman yang mau sekarang ya, apalagi di zaman sekarang yang akses kembali lagi aksesibilitasnya itu tinggi, yang punya produk temen itu bisa jadi toko yang lain itu mereka juga udah lagi mempersiapkan hal yang sama ya, teman-teman. Nah, ini satu-satu contoh case tadi, semoga cukup menginspirasi. Nah, kita lanjut ke next-nya. Saya akan make it very quick. Next slide. Nah, ini dia. Tadi saya ngomongin ekosistem. Oke, Kak. Tadi udah ngomongin soal case tadinya James Honey. And then terus gimana gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin Shop Tokopedia, ini adalah teman-teman sebagai platform ya, TikTok Shop Tokopedia. Eh, Oh sorry, ini saya typo nanti saya revisi. Di atas itu maksudnya adalah TikTok sebagai platform TikTok. Habis itu accountnya teman-teman yaitu account shop Tokopedia-nya teman-teman sebagai seller ya. Habis itu kan seller center. Nah ini adalah 4 entry point-nya teman-teman yang di bawah brand store, TikTok account dan video. Habis itu live dan habis itu kreator. Nah poin yang 4 ini adalah revenue GMV-nya teman-teman yang masuknya itu dari 4 ini, ya kan? Nah, sekarang ini menentukan apa yang empat ini? Menentukan alokasi resource-nya teman-teman ready atau enggak. Sebagai contoh, di TikTok udah pasti yang poin satu sama dua udah harus ada dong, ya. Tokonya udah harus ada. Orang bisa langsung datang, bayarnya udah ada existing, mereka langsung ke toko langsung beli. Terus kemudian itu satu. Ada yang kemudian modelannya, ya dia produknya teman-teman emang perlu diedukasi dulu, harus dikomunikasikan dulu ke user gitu kan. Nah, makanya teman-teman harus punya akunnya dulu, kemudian bikin videonya untuk dikomunikasikan, aku dari brand ini dan ini produkku gitu ya. Mau bikin kontennya apa segala macam itu terserah teman-teman. Sebenarnya itu another edukasi part yang harus kita bahas gimana sih bikin konten yang bagus gitu ya, yang engaging dan harus terus relevan. Nah, habis itu bisa juga dari live shopping. Nah jadi live tadi kenapa saya bilang resource-nya udah harus ready. Ini bergantung resource ya GMV ini. Kayak contoh, teman-teman baru ready-nya di tahap satu sama 2 udah stabil nih, expand ke yang berikutnya. Karena usernya di TikTok itu tuh selalu tumbuh, ya. Dan terkadang mereka maunya itu ready-nya via video, next-nya mereka bisa ready via live gitu loh. Atau mereka maunya itu behavior-nya tuh ngelihat produknya itu tuh diedukasi lewat live gitu. Nah, jadi kalau live shopping ini adalah bisa digunakan kalau misalnya teman-teman udah punya resource yang cukup untuk pakai via live, udah siap nih untuk ke sini. Nah, baru pakai ini di campaign week bisa, peak date bisa. Nah, nextnya juga sama, kreator sama affiliate. Kalau sudah ready resource-nya, expand lagi gitu ya, pakai kreator sama affiliate, oke? Nah, baru itu kemudian yang ngehook semua traffic masuk ke entry-nya teman-teman, ya. Nah, dari 4 channel ini tadi, itu ada namanya ad solution yang bisa mengakselerasi traffic, ya, cepat atau enggaknya teman-teman bisa relay sama organik, bisa, tapi bisa juga diakselerasi pakai bayar lewat iklan, ya. Gunanya iklan adalah memultiply traffic yang organik tadi misalnya dari total traffic saya selama sebulan kemarin itu ada 100.000. Salesnya oke nih, tapi kalau pakai iklan lebih oke lagi. Mau saya dapat 3 kali lipat bisa gitu loh. Hasilnya mungkin jauh lebih bagus. Ibarat kata gini, kita invest on something sebenarnya effortnya at the end of the day sama ya. Waktunya jalannya sama nih. Tergantung kalian mau goals-nya, ambisinya mau 5 kali lebih eh, tinggi dari yang kemarin atau mau sama aja, itu kontrolnya ada di kita gitu ya. Jadi ads ini adalah kalian mau ambisinya, saya kemarin udah 100.000 total transaksi, saya mau double itu pakai iklan gitu. Oke? Nah, nextnya
Nextnya, bentar. Nah, ini adalah bukti bahwa iklan itu tuh membuat brand kalian ada namanya brand recall ya. Orang yang udah sering pakai brand apa iklan itu tuh dia akan kemudian punya eh, kayak kita kalau ngelihat iklan, oh aku udah pernah ngeliat ini nih, dia punya rasa trust yang jauh lebih tinggi gitu ya. Itu human nature gitu. Ketika dia udah sering ngelihat itu akan punya tendensi untuk conversion rate-nya itu jauh lebih tinggi. Kayak kita pacaran aja. Kalau misalnya kita udah sering nemu orangnya, mana yang lebih konsisten, nah itu yang kemudian dijadiin ya, gitu. Oke, nextnya. Em, Nah, ini user journey-nya nih, teman-teman. Tadi juga Kak Rachel juga udah ngasih beberapa user journey ya dari sisi shop Tokopedia site. Nah, ini secara platform. Jadi ketika user buka aplikasi, ada namanya iklan top view. Top view itu artinya dia reserve. Jadi kita udah dapat kalau beli yang ini tuh dia udah garansi impressions-nya berapa. Kalau impressions itu artinya adalah total yang kemudian ngelihat kontennya teman-teman. Ya. Jadi nggak by unique user, tapi by total orang yang ngelihatnya berapa. Jadi ada yang brand dia nge-booking itu mau dia 5 juta impressions gitu misalnya. Karena dia targetnya mau di situ. Dia mau increase credibility sama trustnya. Nah, dia pakai itu. Sama dengan Topfit juga. Beda di urutannya aja. Jadi Top View sama Topfit itu lebih ke reserve dia booking, guaranteed impressions. Tapi kalau Infit Ads ini dia based on auction. Artinya apa? Jadi dia udah dapat yang reserve kayak di TV gitu ya, modelan Top View sama Top ini kalau diumpamakan tuh kayak TV, habis itu nanti dia dapat organic content sebagai user, yang lain-lain baru nanti muncul iklannya teman-teman nih kalau pakai yang Ads Manager yang biasa ya. Nah, iklan pilihan objektifnya itu ada yang produk, video, sama live. Perbedaannya aku nggak mau terlalu detail nanti karena minggu depan ada yang gimana sih secara strategis untuk belajar iklan itu nanti di minggu depan. Jadi pastikan teman-teman join juga ya. Itu penting banget. Kalau mau belajar, mau again, di industri manapun, teman-teman pasti butuh itu. Nah, produk video sama live shopping pada dasarnya sama, kita memindahkan traffic, memultiply itu, tapi bedanya adalah ke user behavior-nya itu yang lebih cenderung atau condong kemana. Kayak produk, itu nanti dia naikin produknya teman-teman berdasarkan algoritmenya kita, dinaikin di shop tab. Video, eh, teman-teman dapat traffic lebih banyak ke videonya, ya. Live juga lebih banyak traffic ke live-nya. Oke? Next-nya. Oke, ini juga sama. Ini lebih ke apa namanya? Kalau mau start mulai dari nol atau sebagai newbie gimana? Mulai dari product shopping ads bisa, ya. Terus nanti baru mau escalate ke video sama live boleh. Cuman kalau product shopping ads ini pada dasarnya again itu lebih ke behavior aja. Kalau misalnya product shopping ads-nya performance-nya jauh lebih bagus, ya karena misalnya mereka udah teredukasi lewat video shopping ads sama live gitu ya. Terus behaviornya si usernya ini dia itu mostly atau cenderung checkoutnya ujung-ujungnya lewat shopping tag juga gitu. Nah, itu kita ngelihat dari semua klaster seperti itu. Jadi produk shopping ads itu biasanya performance-nya pasti akan jauh lebih bagus karena memang behavior usernya kita memang seperti itu. Kita ngomongin dari sisi platform juga, ada commerce juga kayak gitu. Kalau perform yang orange gitu kan, kenapa dia ROAS-nya lebih bagus? Ya karena memang behaviornya ya udah eh, udah udah punya interestnya, dia udah langsung convert masuk ke dalam platformnya, ya kan? Makanya kenapa di product shopping ads sama dengan di TikTok, di shop Tokopedia juga sama. Product shopping ads pasti bagus. Meskipun dia udah teredukasi atau dapat di live, dia pasti cenderung kebanyakan mereka check out di di shop tab gitu. Nah, artinya apa? Kemudian saya harus kurang? Enggak. Itu kan part of kalian tetap dapatin traffic untuk edukasi market gitu ya. Nah, itu aja sih. Jadi nanti intinya ini banyak banget, daging banget. Semoga teman-teman ikut nanti minggu depan yang ads ya. Anyway, secara gambaran besarnya seperti itu. Kalau masih newbie, mulai dari product shopping ads dulu boleh. Nanti baru expand, belajar ya. Next-nya. Nih, tadi udah ngomongin secara simple gitu ya, bagaimana beriklan, apa gunanya gitu, strukturnya seperti apa. Next, kita masuk ke programnya apa yang kita ada di shop di TikTok dan shop Tokopedia untuk teman-teman bisa memulai gitu. Nah, di bagian 5 ini ada namanya program Shop Ads Coupon. Jadi ini nanti beda-beda ya.
Ada kita segmentasiin untuk pengiklan yang baru, pengiklan yang lama, atau yang udah pernah beriklan tapi udah lama nggak, udah pernah beriklan tapi kemudian nggak beriklan lagi. Jadi nanti tuh programnya beda-beda. Tapi intinya benefit yang kita offer ke teman-teman adalah kalian bisa daftar dan bisa dapat diskon iklan hingga 50%, hingga cashbacknya juga bisa $150 dalam 14 hari setelah mendaftar. Nanti ads atau diskon iklannya ini teman-teman bisa pakai lagi untuk beriklan gitu loh. Tuh kurang apa lagi nih, ya kan, TikTok sebagai platform, ya. Jadi caranya gampang, nanti masuk ke seller center, terus habis itu daftar, nanti ada bannernya, ya. Nah, nextnya ini juga selain teman-teman dapat diskon iklan, boleh nextnya Pak. Oke, nah nextnya setelah kalian nanti spending dapat diskon iklan, on top of itu, di luar daripada itu, teman-teman juga dapat voucher shop untuk usernya teman-teman. Tapi ini terbatas ya, jadi first come first serve ya, siapa cepat dia dapat ya teman-teman. Nah nanti ini vouchernya itu kayak voucher pool gitu, jadi teman-teman nanti udah spending dapat diskon iklan ya, bentukannya ads credit. Ditambah dari itu apa di tanggal 12 pas 12/12 dapat akses juga untuk para user customernya teman-teman untuk klaim voucher buat mereka bertransaksi. Tapi pastikan di tanggal 12/12 itu teman-teman harus live, oke? Jadi karena itu vouchernya bisa diklaim pada saat live, oke? Oke, itu aja dari aku. Semoga cukup menambah insight insight bagi teman-temannya, dan ya tetap terus tumbuh bersama TikTok. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.